Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawanku sekalian yang saya cintai karena Allah, Alhamdulillah, selamat datang kembali di serial Para Pengamal Quran, di mana setiap episodenya mengangkat kisah-kisah yang menarik dari para orang saleh terdahulu tentang bagaimana mereka berinteraksi dan mengimplementasikan Al-Quran. Pada episode yang kedua ini, kita masih berada pada juz pertama, namun berpindah pada surah Al-Baqarah, atau surah kedua dalam Al-Quran. Ada hadis yang menarik yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu an terkait ayat dari surah Al-Baqarah yang akan dipaparkan pada episode ini. Namun sebelum itu, sedikit background tentang Umar radhiyallahu an adalah bahwa beliau sebelum berislam dulunya adalah peminum minuman keras. Dan faktanya memang banyak para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dulunya adalah peminum miras. Umar radhiyallahu an ketika beliau beriman kepada Allah dan kembali kepada kefitrahan Islam, beliau secara tulus dan ikhlas meninggalkan semua kebiasaan buruknya, terutama menenggak miras, sebagai bukti kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Begitu tulusnya pertaubatan Umar radhiyallahu an, beliau selalu berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kejelasan tentang beberapa hal terkait dirinya. Dan faktanya ada beberapa ayat yang turun sebagai jawaban Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa beliau, terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan alkohol atau miras. Mari kita simak riwayat berikut yang dicatatkan dalam Sunan Tirmizi. Umar radhiyallahu an dulunya selalu memanjatkan doa ini. Allahumma bainana fil hamri bayana syifa. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah perihal miras ini menjadi terang benderang. Maknanya, mohon berikan status hukum yang jelas perihal perkara miras ini. Ketika beliau memanjatkan doa ini pertama kalinya, Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan menurunkan ayat 219 di surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhu akbaru min naf'ihima. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang miras dan judi. Katakan pada keduanya terdapat dosa yang besar, namun ada juga manfaatnya bagi orang-orang. Namun dosa atau keburukannya lebih besar dari manfaatnya. Ayat yang turun ini belum secara gamblang melarang miras dan judi. Jadi ketika ayat ini diturunkan, Umar radhiyallahu an mulai lagi memunajatkan doa yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berdiri dan berdoa lagi, Allahumma bainana fil hamri bayana syifa. Ya Allah, berikanlah kejelasan kepada kami terkait miras dan judi. Saya betul-betul tulus memohon petunjuk dan saya tak menganggapnya halal jika memang terdapat haram di dalamnya. Dan saya betul-betul ingin mengetahui apakah keduanya haram untuk sepanjang waktu atau hanya pada waktu-waktu tertentu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-43 surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati solat ketika kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan? Karena pernah terjadi sekelompok sahabat menunaikan solat dan sahabat yang menjadi imam solat sedang mabuk. Dan saat itu adalah sholat maghrib. Jadi dia tak sadar mencampur adukan antara ayat yang satu yang berbeda dengan ayat yang lainnya, serta lompat dari satu surah ke surah yang berbeda pula. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang mendekati sholat ketika sedang mabuk. Umar radhiyallahu an pada saat itu menyaksikan para sahabat yang gemar minum miras mengatur waktu minum mirasnya jauh sebelum melaksanakan sholat atau sesaat setelah sholat isya. Sehingga Umar radhiyallahu an kembali memanjatkan doa yang sama, Allahumma bainana fil hamri bayana syifa. Ya Allah, berikanlah kejelasan kepada kami terkait miras dan judi. Saya betul-betul tulus memohon petunjuk. Jadi Allah kembali menurunkan ayat ke 91 surah Al-Maidah. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal bagda'a fil hamri wal maisir wa yusaddakum an zikrillah wa anis salata fahal antum muntahun. Syaitan berkeinginan menyesatkanmu untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui miras dan judi. Keduanya menghalangimu dari mengingat Allah. Fahal antum muntahun. Allah mengatakan, apakah ayat ini cukup untuk membuatmu berhenti sekarang?
Apakah kalian akan menghindarinya sekarang? Seakan-akan Allah menjawab dua hal secara bersamaan, yaitu doa Umar radhiyallahu an karena tidak mau berhenti berdoa meminta petunjuk tentang hal yang sama, dan sebagai jawaban final bagi hukum miras dan judi. Subhanallah, Umar radhiyallahu an ketika ayat ini berkata, intahaina, intahaina, cukup, cukup. Saya selesai, saya selesai. Saya tak perlu memanjatkan doa ini lagi. Subhanallah. Nah, yang tak kalah menarik dari kisah ini, beberapa orang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, bagaimana dengan para sahabat kami yang telah meninggal syahid di medan perang? Mereka adalah orang-orang soleh, namun di antara mereka banyak yang merupakan peminum miras. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya, yaitu ayat 93 surah Al-Maidah. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fi ma ta'imu. Tak ada dosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Jadi mereka dimaafkan. Poin penting dari kisah ini adalah Umar radhiyallahu an sungguh-sungguh mencari kebenaran. Beliau tidak mencari keringanan atau berusaha mensiasati hukum miras dan judi sehingga diperbolehkan. Beliau tidak pula mencari kenyamanan atas sesuatu yang belum jelas. Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jauh melebihi kesukaannya kepada miras. Dan sebagai bukti kecintaannya itu, sesuai sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahihin atau dua riwayat sahih, di mana diriwayatkan Umar radhiyallahu an pada suatu kesempatan berdiri dan mengatakan, wahai orang-orang, pelarangan miras telah jelas dan tegas, bahkan tak ada lagi alasan apakah asal muasal bahan mirasnya dari fermentasi anggur, kurma, madu, gandum atau barley. Barley ini bahan dasar bir. Hamar atau miras adalah zat yang meracuni pikiran. Fahal antum muntahun. Jadi apakah kalian dapat menghentikan kebiasaan itu dan total betul-betul meninggalkannya? Seiring waktu di mana kondisi dan pemahaman berkembang, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan obat-obatan terlarang yang jenisnya bukan miras? Jawabannya, selama obat-obatan itu merusak pikiran dan meracuni tubuh, maka digolongkan sebagai miras. Kawan-kawanku yang saya cintai karena Allah, marilah kita tingkatkan kejujuran kita sehingga sama dengan Umar radhiyallahu an yang betul-betul ingin mencari kebenaran dan kemudian mengikutinya. Bukan lantas mencari-cari alasan untuk kemudian membenarkan hawa nafsu kita. Marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi kejujuran Umar radhiyallahu an dalam mencari kebenaran. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dalam serial Para Pengamal Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kawan-kawan yang merasa serial ini bermanfaat, silahkan like, dan jika tertarik untuk melihat episode-episode cover terbaru dari Ustaz Omar dan Ustaz Noman Alikan, silahkan klik subscribe. Dan jika kalian menganggap informasi yang saya share tidak memiliki bias signifikan, silahkan di-share di berbagai platform sosial media kawan-kawan.